Kisah diawali dengan kelahiran seorang bayi di keluarga Yahudi yang bernama Salamon yang sedang mengadakan acara khitanan. Beberapa tahun kemudian, saat Salamon remaja ingin berendam, mendengar suara marching band dari luar rumahnya dan saat menengok ada bocil yang mengejeknya. Karena konflik yang terjadi, rumah keluarga Yahudi mulai ditandai termasuk rumah milik Salamon. Bertepatan dengan malam bar mitzvah, keluarga mereka sibuk mempersiapkan perayaan. Berta yang sangat senang memasak sambil bercanda dengan ibunya, sedangkan Salamon yang sering dipanggil Saleh dari tadi masih asik berendam di dalam bak mandi. Sore harinya saat semuanya sudah siap, tiba-tiba rumah mereka diserang. Saleh yang dari tadi masih berendam langsung lari dan bersembunyi di sebuah tong kayu. Singkat cerita, malam pun tiba. Saleh yang masih bersembunyi meminta tolong pada seorang perempuan Jerman untuk mengambilkannya pakaian. Tibanya di rumah, begitu terkejutnya Saleh saat melihat Berta sudah tak bernyawa di atas meja dan ditangisi oleh seluruh anggota keluarganya. Sang ayah yang begitu sedih sampai menjedot-jedotkan kepalanya di samping jasad putrinya. Keesokan paginya, karena insiden tersebut, mereka memutuskan untuk pindah dari sana dan menjadi warga negara Polandia. Di Polandia, mereka tinggal di sebuah bioskop yang dimiliki oleh Nona Basia yang dengan senang hati membiarkan mereka tinggal di sana. Beberapa hari telah berlalu, terlihat hubungan Saleh dan Nona Basia yang begitu akrab dan sepertinya sudah muncul benih-benih cinta di antara mereka. Di malam harinya, Saleh dibuat sangat ketakutan karena tiba-tiba ada guncangan yang disebabkan ledakan bom yang menghantam kota mereka. Tak lama kemudian datang David yang baru kembali dari perang dan mengatakan 2 hari lagi akan datang tentara Jerman untuk menyerbu kota ini. Karena kejadian itu, sang ayah memutuskan untuk mengirim Ishak dan Saleh ke tanah Soviet. Mereka berdua yang tidak terima dengan keputusan itu keluar dan menyampaikan keberatannya jika harus berpisah dengan keluarga. Karena sudah tidak ada pilihan lain, mereka pun terpaksa melakukannya. Keesokan harinya, saat mereka ingin berangkat, terlihat Nona Basia yang berlari sambil memanggil Saleh karena tidak ingin berpisah dengannya. Singkat cerita, malam pun tiba. Mereka yang sudah sampai di sebuah sungai harus berdesak-desakan untuk menyeberang. Saleh yang berhasil naik ke kapal terlebih dahulu harus terpisah dengan Ishak karena kapalnya sudah overload. Di tengah perjalanan, ada sebuah kapal yang mengatakan di tepi sana sudah dikuasai oleh kelompok Soviet. Mereka yang panik pun memutuskan untuk melompat dan kembali ke daratan. Saleh yang tidak bisa berenang hampir tenggelam, namun untungnya ada seseorang yang membantunya. Keesokan harinya, Saleh yang sudah sampai di seberang menunggu kedatangan Ishak, namun dia tak kunjung datang. Sampai akhirnya Saleh dibawa ke sebuah panti asuhan Grondong. Di sana dia didoktrin agar menjadi patriot Soviet komunis yang baik dan benar. Saat mereka melakukan upacara, Saleh malah terus memperhatikan perempuan yang disukainya. Salah satu teman yang bernama Janek malah mengganggunya dari belakang. Kemudian mereka dipanggil satu persatu untuk menerima surat termasuk Saleh yang mendapat surat dari ayahnya yang mengatakan kini keluarganya mengungsi di ghetto dan berpesan untuk dimanapun Saleh berada agar tidak melupakan jati dirinya, dan itu adalah surat terakhir dari keluarganya. Setelah itu Saleh dipanggil oleh pengurus panti untuk menanyakan latar belakangnya, yang untungnya ada wanita tadi yang membantunya dalam menjawab semua pertanyaan itu. Setelah selesai melakukannya, tiba-tiba Saleh disliding dari belakang oleh si Janek dan mengatakan bahwa Saleh hanyalah boneka pengikut Stalin. Dan kejadian itu disaksikan oleh salah satu tentara Soviet. Singkat cerita, malam pun tiba. Saleh yang sangat tergila-gila dengan wanita tadi malah memanjat dan mengintipnya saat memakai piyama. Keesokan paginya, Saleh membacakan naskah komunis yang mengatakan bahwa semua agama hanyalah tahayul yang mengatasnamakan Tuhan yang tidak nyata, yang dapat memadamkan, melemahkan hingga agama menjadi candu bagi para penganutnya. Semuanya bersorak dan bertepuk tangan atas pendapat Saleh kecuali Janek yang tidak setuju dengan pendapatnya. Janek yang kesal maju dan menentang si Saleh dengan mengatakan bahwa Tuhan itu ada. Si perempuan yang membela Saleh menanyakan kepada semua peserta siapa yang percaya pada Janek. Beberapa orang maju, kemudian si perempuan menyuruh berdoa agar Tuhan mereka memberikan permen dari surga. Janek yang bingung pun mencoba berdoa kepada Tuhan, dan saat menengok ke atas tidak ada permen dari surga dan dia menjadi bahan tertawaan seisi ruangan.
Si perempuan pun mengajak anak-anak mengikuti perkataannya yang mengatakan, "Sahabat Shaolin tercinta, kirimkanlah kami permen." Tak lama kemudian hujan permen pun datang. Anak-anak yang sangat senang berebutan mengambilnya. Namun tiba-tiba bom menghujani tempat mereka yang mengharuskan mereka untuk pindah dari sana. Di tengah perjalanan muncul truk kosong dari arah belakang. Mereka semua naik ke sana, namun saat Saleh ingin naik, tiba-tiba pesawat pengebom datang dan membombardir tempat itu. Saleh berhasil selamat karena bersembunyi di bawah mobil. Saat pesawat pengebom sudah pergi, truk itu langsung tancap gas dan meninggalkan Saleh di tengah kerumunan. Keesokan paginya, Saleh yang kelelahan sampai tidur di bawah pohon. Dia langsung ditahan oleh tentara Jerman dan mereka semua dikumpulkan di sebuah lapangan untuk diinterogasi. Si tentara Jerman memerintahkan semua orang Yahudi untuk maju ke depan, namun ada seorang bapak-bapak yang mengaku bahwa dia bukan seorang Yahudi. Si tentara yang tidak mudah percaya langsung membelotongkan celananya. Ternyata burungnya disunat dan itu adalah ciri-ciri orang Yahudi. Salah satu dari tahanan menyuruh Saleh untuk membuang ID card-nya. Setelah dibuang, Saleh malah mengambilnya kembali. Si tentara Jerman kembali untuk meminta ID card-nya. Saleh dibuat sangat ketar-ketir dikarenakan melihat beberapa orang Yahudi ditembak mati dengan mata kepalanya sendiri. Saleh pun menjawab pertanyaan dengan menggunakan bahasa Jerman dan mengaku dia adalah keturunan Jerman murni. Si tentara yang percaya membawanya ke anggota lain. Saat ditanyai nama, dia mengaku bernama Joseph Bitros. Dan saat Saleh ditanyai keluarganya, dia berpura-pura sedih dan membuat tentara itu kasihan kepadanya. Di saat yang bersamaan, ada dua orang Soviet yang sedang diinterogasi. Karena Saleh mahir berbahasa Rusia dan Jerman, dia pun diperintahkan untuk menerjemahkannya. Saleh sampai diludahi karena berpihak kepada Jerman. Kemudian mereka diajak berfoto dan itu adalah foto terakhir sebelum mereka dieksekusi. Saleh yang berhasil berkamuflase dibawa ke pos selanjutnya. Di sana dia bertemu dengan obat yang menatap aneh ke arahnya. Dari arah belakang, Janek mengatakan ada seorang Yahudi. Karena takut penyamarannya terbongkar, Saleh pun menamparnya. Janek yang emosi ingin menyerang balik Saleh, namun saat melarikan diri, Janek tertabrak mobil hingga tewas seketika. Keesokan harinya, Saleh yang sekarang sudah resmi menjadi tentara Jerman melakukan misi pertamanya. Sesampainya di tempat istirahat, Saleh buru-buru mencari tempat aman untuk pipis karena takut ketahuan burungnya disunat. Sepulang dari misi, Saleh menemukan mayat kakak beradik yang gantung di depan rumahnya. Tentara Jerman itu juga mengatakan agar selalu membenci musuh dan Saleh dipaksa untuk menembaki rumah mereka hingga terbakar. Keesokan harinya, Hobat membantu mencukur rambutnya dan juga menghibur Saleh yang tengah bersedih. Singkat cerita, malam pun tiba. Saleh yang mulai kehilangan jati dirinya memutuskan untuk memakai ID card-nya. Dan setelah itu, Hobat menghampirinya dan menemaninya berjaga di malam itu. Keesokan paginya, Saleh yang sudah lama tidak mandi memutuskan untuk berendam air panas. Namun tiba-tiba Hobar dari belakang menyomot titiknya dan mengejarnya. Saleh pun berhasil tertangkap dan saat dilihat ternyata titiknya disunat yang menandakan dia adalah seorang Yahudi. Saleh yang ketakutan memohon kepada Hobar untuk tidak mengatakan kepada siapapun. Hobar yang memang sudah lama menyukainya malah meminta maaf kepada Saleh karena sudah melihat titiknya. Keesokan harinya, setelah kejadian tadi mereka tambah semakin akrab, bercanda bersama, membicarakan tentang kaum Yahudi dengan leluasa. Ayo, siapa cita-citanya ingin pergi ke Jerman? Keesokan harinya, peperangan pun terjadi. Seperti biasa, Saleh ditugaskan menjadi penerjemah mereka. Mereka semua pun tertawa atas apa yang diterjemahkan Saleh. Namun tiba-tiba, lesatan senjata mengarah ke sana dan membuat beberapa orang tertembak. Hobar yang ingin menolong rekannya pun malah terkena tembakan tepat di perutnya. Saleh yang panik menghampirinya dan menciumnya. Hobar yang memang menyukainya pun dapat wafat dengan senyuman di wajahnya. Karena kejadian itu, Saleh begitu sedih karena melihat sahabat satu-satunya mati di depan matanya sendiri, menangisi Hobar sampai larut malam. Keesokan paginya, Saleh menghubungi pasukan Yahudi lainnya untuk meminta tolong kepada mereka untuk menerimanya kembali dan mengatakan, "Saya sudah menghabisi beberapa tentara Jerman."
Para pasukan Yahudi yang percaya pun menyuruh Saleh pergi di malam hari ke arah sungai dan melewati jembatan karena mereka akan menunggunya di sana. Sesampainya di sana, Saleh mengangkat senjata, namun dari belakang sudah banyak tentara Jerman yang mengepung tempat itu. Saleh yang dianggap pahlawan karena keberaniannya menghampiri posisi musuh sendirian diangkat dan dijadikan pahlawan perang. Sepulangnya dari sana, si kapten ingin mengadopsinya dan mengirimnya ke sekolah para pemuda Hitler. Keesokan harinya, Saleh dijemput oleh istri sang kapten dan saat di kereta, sang istri yang tersepona dengan ketampanannya malah adu mekanik dengan Saleh. Sesampainya di sekolah para pemuda Hitler, Saleh dikenalkan dengan para siswa di sana dan disuruh bersumpah komunis di hadapan patung Hitler. Saleh juga dikenalkan dengan Squad yang akan menjadi teman sekamarnya nanti. Sesampainya di kamar, Saleh melakukan observasi seluruh sudut kamarnya agar rahasianya tidak terbongkar. Sesampainya di kantin, Saleh disambut dengan meriah oleh para siswa lainnya karena menjadi pahlawan perang dan kini telah resmi menjadi pemuda Hitler. Setelah itu, seorang gadis cantik menghampiri Saleh dan berkenalan dengannya hingga membuat beberapa temannya iri. Sesampainya di kelas, seorang guru menjelaskan tentang para Yahudi yang hingga menjelek-jelekannya seperti primata. Saleh yang aslinya seorang Yahudi merasa ketar-ketir saat sang guru memanggilnya. Namun untungnya sang guru tidak melucuti pakaiannya dan hanya mengukur wajahnya. Saleh yang sudah semakin akrab dengan Leni pun terlihat bermesraan di sela-sela jam istirahat. Karena sangat mencintai Leni, Saleh pun memutuskan untuk menarik benang sunatnya kemudian diikat agar kembali seperti semula. Setelah kejadian itu, Saleh sering merasa sakit dan sudah tidak bisa bergerak bebas, tersentuh sedikit saja menyebabkan sakit yang sangat luar biasa. Saleh dibuat semakin tidak tenang saja karena tepat hari itu akan diadakan pemeriksaan kesehatan rutin dan mengharuskan mereka semua untuk melepas pakaiannya. Saat hampir gilirannya, Saleh berakting sakit gigi hingga teriak-teriak dan berujung giginya harus dicabut paksa. Singkat cerita, malam pun tiba. Saleh yang sudah tidak lagi sampai mengompol dan saat diperiksa ternyata bekas lukanya mengeluarkan nanah dan mengharuskan Saleh melepas ikatannya dan membuat usahanya selama ini sia-sia. Keesokan harinya saat berkencan dengan Leni, dia mengajak Saleh adu mekanik by one. Saleh malah menolaknya karena takut identitasnya terbongkar. Sesampainya di tengah perjalanan, mereka melewati kuburan Yahudi yang sudah dirusak. Saleh yang tidak tahan Leni mengejek kaum Yahudi langsung menamparnya yang membuat Leni marah dan meninggalkannya. Keesokan harinya, Saleh yang sudah sangat rindu dengan keluarganya di ghetto mencoba masuk ke sana, namun dilarang oleh tentara Jerman dan mengharuskannya untuk naik kereta untuk masuk ke sana. Sesampainya di sana, Saleh melihat pemandangan yang begitu memilukan, di mana kaumnya di pantai, kekerasan di mana-mana, terlilit pinjol, kredit, dan sebagainya. Untuk menenangkan diri, Saleh mencoba mencari Leni di rumahnya, namun Leni tidak ada di rumah dan ibunya mengatakan bahwa Leni sedang hamil dan sedang di suatu tempat untuk menjaga kandungannya. Hatinya seketika hancur karena Saleh belum pernah sekalipun adu mekanik dengan Leni. Sesampainya di asrama, Saleh langsung melabrak temannya karena mengetahui bahwa dia yang telah menghamili si Leni. Tiba-tiba dari belakang ada seseorang tentara Jerman yang memanggil Saleh untuk menghadap kepala sekolah dan melengkapi data-data darinya. Saleh yang semakin panik menyamarannya akan terbongkar beralasan surat identitasnya tertinggal di Grondo. Saat keluar dari kantor, tiba-tiba datang pesawat pengebom dan langsung meluluhlantakkan tempat tersebut. Saleh yang lega penyamarannya tidak terbongkar tersenyum lega saat melihatnya. Keesokan harinya, pasukan Yahudi berhasil mengepung tempat tersebut dan hanya beberapa orang yang bertahan di sana. Saat disuruh menembak, Saleh malah lari dan menyerahkan diri kepada kaum Yahudi. Saleh pun dibawa ke kamp Yahudi dan mengaku bahwa ia adalah kaum Yahudi. Sang komandan yang tidak percaya begitu saja ingin mengeksekusi si Saleh yang untungnya Ishak dari belakang memanggilnya dan menyelamatkannya. Singkat cerita, malam pun tiba. Saleh mengakui perbuatannya kepada si Ishak kemudian menangis di pangkuannya. Ishak yang sopan, pintar, baik hati dan tidak sombong pun berpesan agar Saleh tidak menceritakannya kepada siapapun. Dan mereka pun melepas lelah dengan pipis berjamaah. Tamat.
ending yang sangat memibiskan. Pesan yang dapat kita ambil dari film ini adalah tetaplah dalam pendirianmu dan jangan mencela-mencela. Itu. Saya Hasan mengucapkan banyak terima kasih dan jangan lupa subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios. Kulit sunat anak Godzilla.